Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan, bulan yang Allah jadikan sebagai bulan tarbiyah secara intensif. Ramadan mendidik kita untuk mengantarkan menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang telah sering kita dengar, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target munculnya pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala sesungguhnya bukan hanya pada pendidikan puasa di bulan Ramadan, tetapi seluruh perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, harapan Allah, tujuan yang Allah inginkan adalah terbentuknya jiwa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Apa yang Allah inginkan dengan perintah ibadah ini, la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa masa muslimin adalah gabungan antara zahir dan batin, yang dengan perkara ini, sebagaimana dalam makna bahasa takwa adalah wiqayah, akan menjadi benteng yang membentengi antara hamba bainahu wa baina adzabillah, membentengi hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang dia miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mengajarkan kepada kita kaum muslimin, ketakwaan sekecil apapun ambil dan lakukan, karena akan bisa membentengi dari jahanam. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah Anda dari neraka, ini bentengi diri Anda dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan separuh ini biji korma. Biji korma tentu bagi orang Arab sangat remeh, separuhnya lebih remeh lagi. Tapi seperkara
kecil seperti ini, akan tapi perkara ketakwaan akan bisa membentengi seorang dari jahanam. Takwa adalah gabungan antara lahir dan batin. Batinnya diwarnai dengan khasyiatullah. Sehingga kata Nabi, kalau kita akan mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, menunjukkan kepada isyarat dadanya, yaitu fil qalb, di hati manusia. Takwa memang dalam hati, tetapi hati ini akan menjadi penggerak seluruh amalan jasad kita. Sehingga kata Nabi, ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad seorang ada sekerat daging. Kalau ini baik, akan baik semua jasad. Kalau ini rusak, akan rusak semua jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sekerat daging kita adalah al-qalbu, yaitu jantung. Jantung kita dengan jasad kita memiliki peran yang sangat besar. Jantung sehat, pompa bagus, aliran darah lancar, maka kemungkinan besar seluruh anggota badan sehat. Karena darah mengalir dengan membawa zat-zat makanan. Hati kita dengan amal kita lebih mutlak daripada itu. Hati baik, amal baik. Hati rusak, amalnya pasti rusak. Hati yang baik ada hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang betul-betul akan memberikan manfaat di saat semua apa yang kita bawa tidak lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, akan datangnya hari, saat hari itu harta Anda sebanyak apapun, walaupun Anda punya harta bahkan emas sebesar bumi, atau bahkan bumi 2 kali lipat, semua hari itu la yanfa' wala banun. Demikian pula anak-anak, sehebat apapun anak laki-laki yang Anda banggakan, tidak akan memberikan manfaat. Bahkan di hari itu semua orang, dia berpikir tentang dirinya masing-masing dan bahkan siap mengorbankan orang lain untuk menjadi tumbal demi keselamatan dia. Wa taqatta'at bimul asbab. Hari itu semua hubungan sebab-sebab sudah diputus oleh Allah Ta'ala. Nabiullah Nuh enggak lagi bermanfaat untuk istri dan anaknya. Nabiullah Ibrahim enggak lagi bermanfaat untuk sang ayahnya. Rasulullah SAW tidak lagi bermanfaat untuk sang paman tercinta. Karena nasab mereka telah terputus, karena mereka berbeda ketakwaan. Yang satu bertakwa, yang satu mereka kafir. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Hari itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bertakwa. Hati yang selamat ini, kata Ibnu Qayyim, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Inilah hati yang sehat, hati yang bertakwa, hati yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan bersih dari syirik. Hati yang di atas sunnah dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Hati yang selalu ingat kepada Allah, jauh dari kelalaian. Hati yang senantiasa mereka tunduk dan patuh dengan perintah dan larangan Allah. Bukan hati yang mereka tenggelam dalam syahwat, dan hati yang senantiasa membenarkan ajaran Allah. Bukan hati yang mereka mendustakan dengan syubhat, mendustakan ajaran Allah Ta'ala. Hati yang bertakwa, dalam hatinya, dalam batinnya ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan zahirnya menampakkan amal-amal kepatuhan, ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebutkan tentang pribadi yang bertakwa, wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mereka mengagungkan syiar agama Allah, mengagungkan syariat ajaran Allah, itu menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati dia. Takwa memang di sini kata Nabi dalam hati, tapi takwa ada penampakan zahir. Bagaimana zahirnya menampakkan ini hamba yang bertakwa, tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin,
Maka takwa ini satu-satunya yang akan mengantarkan hamba selamat di hadapan Allah Ta'ala. Dan seluruh amal kita tidak akan diterima Allah kecuali muncul dari ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan yang muncul dari orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal zahir kita tidak akan diterima Allah, akan bahkan bernasib bertentangan ketika tidak ada roh ketakwaan di dalam amal tersebut. Sama-sama bersyahadat, dua kalimat syahadat, yang satu mengantarkan masuk surga bahkan tanpa hisab, tanpa adab ketika dia mewujudkan tauhid yang sempurna, syahadat yang sempurna. Tapi ada orang mereka bersyahadat bahkan dia dikeraknya api neraka, yaitu orang munafik. Yang satu syahadatnya dengan takwa, yang satu mereka ucapan lisan tanpa ada dalam hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya tapi enggak ada dalam hatinya. Yang satu salat, Masya Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatim khashi'un. Orang yang salat, dia khusyuk, dia beriman, maka dia beruntung. Tapi ada orang yang salat, tapi Allah katakan fawailun lil musallin, celaka dia orang yang salat. Yang satu salat dengan ketakwaan, yang satu salat yang tidak ada ketakwaan dalam hati mereka. Puasa, orang mereka puasa, maka mereka mendapatkan sekian banyak keutamaan, pahalanya akan dilipat gandakan tanpa batas. Dia akan diberikan pintu royan khusus, pintu istimewa. Dia bau mulutnya bahkan lebih istimewa dibandingkan dengan minyak misik, dan sekian banyak keutamaan yang lainnya. Tapi ada orang mereka berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus belaga. Apa yang membedakan ini berpuasa dengan takwa? Ini berpuasa yang tidak ada ketakwaan di dalam berpuasa tersebut. Masa muslimin, takwa adalah dasar kita untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Masa muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan tamsil tentang pohon takwa. Takwa apabila terwujud dalam kehidupan manusia, tamsilnya seperti syajaratut takwa. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bitni rabbiha. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang bagaimana Allah telah membuat permisalan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat takwa, seperti pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi dan mengeluarkan buah-buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tamsil ini masalah muslimin secara singkat dijelaskan para ulama, kepribadian muslim yang mengalir dalam darahnya kalimat la ilaha illallah dan mewarnai dari kepala sampai ujung kakinya, maka sosok kehidupannya seperti pohon yang baik ini. Asluha sabitun, akarnya kuat, dia akan kokoh, dia akan teguh, dia akan hebat, dia akan militan dengan akidahnya. Lihatlah para sahabat Nabi, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang sangat luar biasa dengan imannya. Mereka disiksa, mereka diusir, mereka harus diusir dari kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, tapi mereka tangguh, iman mereka militan, mereka tinggalkan semuanya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lekang atau tidak hancur pula dengan banyaknya berbagai macam masalah yang merundung mereka ketika mereka telah memiliki iman yang resap di dalam hati mereka. Akidah mereka kuat, sekuat pohon yang akarnya sangat kuat. Bagaimanapun kuatnya angin yang bertiup, maka dia akan tetap kokoh teguh. Wa farwa fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Akarnya, akidahnya akan membuahkan amal-amal yang naik kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam amalan-amalan saleh, berbagai macam ibadah-ibadah yang terangkat kepada Allah,
ibadah yang penuh dengan keikhlasan, bukan riya, ibadah yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi. Ini adalah amal soleh yang terangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang betul-betul menunjukkan rukaan sujadan, yabtaghuna fadlan minallah, yang rukuk sujudnya mereka, tunduk patuhnya mereka semata-mata mencari keridhaan Allah taala. Dan mereka orang senantiasa mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Buah-buahan hasil dari akidah yang ada di hati mereka adalah as-sakinah, as-sa'adah, kebahagiaan yang mereka rasakan. Hati mereka nyaman, hati mereka tenang. Bagaimana mereka tidak nyaman dan tenang? Hatinya nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang gelisah itu karena dia terputus dari Allah taala. Dunia yang menggelisahkan karena hati kita tidak nyantol kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, maka semua yang menimpa dia di dunia semuanya menjadi baik dengan iman yang dia miliki kepada Allah taala. Sehingga hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, dadanya akan lapang. Dan muamalah dengan manusia dia akan tunjukkan yang muamalah yang baik, muamalah yang mulia dengan akhlak yang mulia, sehingga mereka tampil sebaik-baik manusia dengan akhlaknya, sehingga akhlak sangat berkaitan dengan iman. Bahkan kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bahkan nama muslim dan mukmin mencerminkan akhlak yang mulia. Muslim, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Yang namanya muslim, orang lain dibuat selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatannya. Berapa banyak muncul dari manusia kejahatan lisan, kejahatan tangan, dan muslim orang memberikan keselamatan pada manusia. Orang lain akan dibuat selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Mukmin man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang yang orang lain dibuat aman, harta dan jiwa mereka dibuat aman, sehingga betul-betul mukmin orang menenteramkan amanah di tengah kehidupan, membuat aman di tengah kehidupan masyarakat. Itulah akhlak seorang mukmin, yang akhlak itu tersimpulkan dalam 3 ungkapan: badlun nada, wa kaful ada, wa talaqatul wajh. Bagaimana dia mencurahkan kemanfaatan seluas-luasnya, bagaimana dia menahan diri sekuat-kuatnya untuk tidak menimbulkan gangguan, dan bagaimana tampil menyenangkan di depan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang betul-betul membuahkan seperti yang Allah harapkan. La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Fatasawwadu fa inna khairas taqwa. Berbekal wahai hamba Allah, sungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Yang Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Wahai hamba Allah, bertakwalah Anda kepada Allah. Takutlah Anda akan datangnya hari saat Anda nanti dihimpun menghadap Allah, yang ketika kita tidak memiliki bekal, kata Allah, hari itu akan menjadi hari yauman tataqallabu fil qulub wal absar, akan hari yang membuat hati manusia bergolak, mata mereka terbelalak karena dahsyatnya suasana, dan pengamannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan manfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.